Sobat Scriber yang selalu semangat, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat project baru Flutter di Visual Studio Code. Untuk cara instalasi Visual Studio Code, Flutter, dan Android Studio ada di video tutorial saya yang lalu. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Setelah Visual Studio Code sudah terbuka, tekan pada keyboard kita Ctrl plus Shift plus P. Maka lookup baris perintah Visual Studio Code akan muncul. Selanjutnya kita pilih Flutter New Application Project. Kita arahkan ke folder penyimpanan project kita. Lalu tekan tombol Select a folder to create the project in. Lalu beri nama project kita. Misalnya a_flutter_new_project. Bisa kita lihat di layar video. Dan kemudian tekan Enter. Kita tunggu proses running Visual Studio Code untuk mengenerate project Flutter kita. Project baru kita berhasil dibuat. Kita langsung disajikan ke file main.dart. Ini adalah script default Flutter dan kita bisa menggantinya sesuai keinginan kita di file ini. Sebelum kita melakukan running project, kita diwajibkan untuk menjalankan emulatornya terlebih dahulu. Emulator di sini tak lepas dari aplikasi Android Studio. Untuk instalasi Android Studio, ada di video tutorial saya yang lalu. Kita tekan keyboard kita, Ctrl plus Shift plus P, dan kemudian kita pilih Flutter Launch Emulator. Tunggu proses hingga emulatornya muncul. Emulator siap digunakan dan selanjutnya kita running project kita. Ada dua cara untuk running project kita. Yang pertama menggunakan terminal dengan mengetikkan perintah Flutter Run, dan yang kedua menggunakan fitur debug pada Visual Studio Code. Perbedaannya jika menggunakan Flutter Run, perubahan-perubahan yang dilakukan pada script tidak akan langsung terkompil ke dalam emulator. Dan sebaliknya jika kita menggunakan fitur debug, perubahan-perubahan yang dilakukan pada script akan secara langsung terupdate di emulator dan hasilnya bisa langsung kita lihat. Oke, kita cermati tutorial di video ini. Jika menggunakan Flutter Run, perubahan-perubahan yang dilakukan pada script tidak akan langsung terkompil ke dalam emulator.
Jika kita menggunakan fitur debug, perubahan-perubahan yang dilakukan pada script akan secara langsung terupdate di emulator. Sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat.